بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك القديم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. Jemaah kajian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan atau bahasan kita yang berkaitan dengan As-Sirah An-Nabawiyah, dan pedoman kita dalam kajian Sirah An-Nabawiyah ini adalah manzumah atau yang dinisbatkan kepada Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dikenal dengan Al-Urjuzah Al-Mi'iyah, di mana pada pertemuan yang lalu kita sampai pada bait 26 sudah selesai. Maka pada pertemuan hari ini insyaallah kita lanjut pada bait yang ke-27 dan seterusnya. Bagi yang memiliki buku yang kecil ini, Al-Urjuz Al-Mi'iyah, tercatat di situ, tertulis di situ di halaman 30, Minal hijratil ula ila al-Habasyah hatta wafatis Sayyidah Khadijah. Hijrah pertama kali ke Habasyah sampai wafatnya Sayyidah Khadijah. Ada beberapa peristiwa yang akan disebutkan. Qala an-nazimu rahimahullahu rahmatan wasi'ah, wa rabi'un minan nisa wa 12. Dalam sebagian naskah wa arba'un minan nisa. Wa rabi'un minan nisa wa 12 atau wa arba'un minan nisa wa 12 minar rijalis sahbi kullun qad hajar إلى بلاد الحبش في خامس عام وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام 3 هم 80 رجل ومعهم جماعة حتى كمل. Ada dalam riwayat lain ومعهم جماعة حتى كمل وهن 10 و8 قد ثم قد وهن 10 و8 ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. Baik. Di beberapa bait yang dibaca, bait yang ke-27 kata beliau wa arba'un minan nisa wa 12. Dan itu lebih sempurna daripada warabi'un minan nisa. Karena wa arba'un minan nisa artinya seperti yang diartikan di sini 4 orang wanita. Wa 12 minar rijalis sahbi kullun qad hajar, dan 12 laki-laki dari kalangan sahabat telah berhijrah. Jadi ada 4 wanita ditambah 12 laki-laki dari sahabat-sahabat Nabi telah berhijrah. Seluruhnya telah berhijrah. Kemana? Di bait 28 disebutkan ila biladil hubshi fi khamisi 'am wa fihi 'adu thumma 'adu la malam. Mereka berhijrah ke negeri Habasyah pada tahun ke-5, dan pada tahun itu pula mereka kembali ke Mekah. Kemudian pada tahun yang sama juga mereka kembali ke Habasyah.
Baik, salasatun hum wa thamanuna rajul wa ma'hum jama'atun hatta kamun. Pada hijrah yang kedua, jumlah mereka orang-orang yang berangkat hijrah kedua ada 83 laki-laki, dan bersama mereka ada sekelompok wanita hingga sempurna. Maksudnya ya dalam sebagian penjelasan menjadi sempurna 100 orang. Ada di sebagian lain lebih daripada itu. Tapi beliau di sini menyempurnakan dengan qala wa hunna 'ashrun wa thamanin thumma qad aslama fi sadisi Hamzatul Asad. Jumlah kaum wanita sebanyak 18. Jadi 83 ditambah 18, 83 laki-laki ditambah 18 wanita. Kemudian pada tahun ke-6 dari kenabian Hamzah sehingga masuk Islam. Baik, pada beberapa bait yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala rahmatan, beliau sedang menceritakan tentang hijrah ke negeri Habasyah. Beliau sedang menceritakan hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah. Pertama, mengapa para sahabat hijrah ke negeri Habasyah? Di pertengahan tahun keempat dari tahun kenabian, di pertengahan tahun keempat atau akhir dari tahun keempat kenabian, terjadi penindasan yang luar biasa kepada para sahabat, dan terus meningkat penindasan itu. Artinya dari tahun pertama, kedua, ketiga ada penindasan, ada kezaliman terjadi. Tapi semakin besar, semakin dahsyat penindasan itu terjadi di pertengahan tahun keempat atau akhir tahun keempat. Di sini para sahabat merasa membutuhkan solusi, maka mereka mencari solusi. Begitu juga mengadukannya kepada Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa atammussalam. Karena apabila mereka harus bertahan, maka ujiannya mereka kuat dengan keimanan, tetap teguh walaupun nyawa yang dipertaruhkan, atau mereka berbohong, dalam arti mengaku saja mereka tidak Islam, tapi mereka sebenarnya masih Islam. Itu yang dilakukan oleh sebagian para sahabat tidak kuat dengan siksaan yang ada, ya, seperti kisah yang kita kenal dari Ammar bin Yasir. Setelah disiksa, ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh, Yasir, begitu juga Sumayyah, Taib radhiyallahu taala anhuma, kedua orang tuanya wafat dalam siksaan. Tersisalah Yasir. Yasir tidak tahan. Akhirnya tersisalah Ammar, putranya. Yasir dan Sumayyah, keduanya sudah gugur. Tersisalah putra mereka yang bernama Ammar. Maka Ammar di sini ya memilih untuk menampakkan kekufuran atau mengakui kekufuran. Walaupun secara batinnya, secara hatinya Ammar tidak kufur, dia tetap seorang muslim. Maka di sini Ammar mendatangi Nabi dan mengadukan apa yang terjadi. Ya Rasulullah, inilah yang terjadi. Maka turunlah ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya itu tidak masalah, karena pada akhirnya itu terkecualikan. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Terkecuali orang-orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran atau mengucapkan kalimat kufur, tapi hati mereka teguh di atas keimanan. Tapi yang lain tetap teguh di atas keimanan, tapi ujiannya semakin berat. Penindasan, kezaliman semakin masif, semakin bertambah. Yang bisa bertahan hanyalah orang-orang yang memiliki keluarga yang menolong mereka, termasuk Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa atammussalam. Walaupun beliau juga mengalami penindasan, beliau juga mengalami kezaliman, tapi
sampai titik ini beliau masih memiliki seorang paman, yaitu Abu Thalib. Selama Abu Thalib masih hidup, beliau masih dalam kondisi aman. Karena tidak ada berani seorang yang melakukan sampai dalam taraf pembunuhan. Kalau menghina, mengejek, merendahkan, sudah pulang dan biasa. Ya, bahkan dalam beberapa peristiwa juga Nabi di kotoran dan seterusnya. Tapi itu semua di zaman Abu Thalib masih dalam kondisi aman dibandingkan setelahnya. Nabi terancam nyawa setelahnya. Maka di sini sebagian para sahabat yang tidak memiliki keluarga yang melindungi, tidak ada keluarga yang menolong, mereka diberikan izin kepada Nabi untuk berhijrah. Kemana? Ke Habasyah. Kenapa secara khusus negeri Habasyah? Karena memang itulah Nabi alaihi afdhalus salatu wa atamussalam menyebutnya itu satu wilayah, satu daerah. Di sana ada seorang raja yang mana orang yang tinggal di sana tidak akan terzalimi olehnya. Karena yang terpenting sekarang bukan mencari negara Islam, karena nggak ada negara Islam. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana mereka aman dengan agama yang mereka yakini, bisa melaksanakan syariat dengan aman. Di Mekah mereka sudah tidak bisa lagi. Ya, mereka diam-diam menyembunyikan keislaman bagi yang tidak kuat dengan siksaan dan cobaan yang cukup berat. Makanya yang mereka butuhkan, yang mereka perlukan apa? Satu wilayah, satu tempat, satu daerah. Mereka bisa mengerjakan syiar-syiar Islam. Mereka bisa tetap di atas keyakinan tanpa ada sedikit pun yang mengganggu mereka, menindas mereka, menzalimi mereka. Maka Nabi menyarankan ke negeri Habasyah. Pertanyaannya, kenapa Nabi tidak berhijrah? Sekali lagi, karena Nabi masih memiliki sang paman. Yang mana sang paman ini masih apa? Menjadi tameng bagi beliau alaihi afdhalus salatu wassalaam. Sedangkan yang lain tidak. Termasuk ini nanti yang kemudian nanti di antara yang berhijrah adalah putrinya Nabi. Setelah kemudian mendapatkan isyarat dari Nabi agar mereka meninggalkan kota Makkah dan mereka pergi ke satu wilayah yang kita kenal dengan negeri Habasyah. Ya, hari ini masuknya beberapa wilayah dari Eritrea, kemudian juga dari Ethiopia, kemudian juga dari sebagiannya masuk di Sudan. Intinya di pesisir pantai itu. Dan itu berseberangan langsung dengan Makkah. Ya, dari pesisir Makkah yang hari ini Jeddah, kalau dulu ada satu daerah namanya Asy-Syu'aibah. Disitulah pesisir pantai di mana mereka menyeberang dari pesisir pantai ini ke pesisir pantai seberang yang itu hari ini menjadi benua Afrika. Ya, yang ini menjadi benua Afrika. Maka para sahabat keluar dari kota Makkah secara bertahap dan sembunyi-sembunyi. Tidak rombongan, rame-rame, terang-terangan, tidak. Mereka keluarnya secara sirwan, secara sembunyi-sembunyi. Ada berapa? Beliau menyebutkan di sini. Wa arba'un minan nisa wa 12 minar rijalis sahbi kullun qad hajar. Menurut beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah, jumlah yang melakukan perjalanan dan hijrah ke negeri Habasyah itu ada 4 wanita, 12 laki-laki. Ada 4 wanita, ya, 12 laki-laki. 4 perempuan dan 12 laki-laki. Dan semuanya sahabat-sahabat Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamussalam. Yang disebutkan oleh ahli sejarah di antara yang berhijrah, di antara 12 laki-laki dan 4 ya, perempuan ini adalah putri Nabi alaihi afdhalus salatu wa atamussalam. Siapa? Ruqayyah. Ruqayyah putrinya Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa atamussalam.
Ruqayyah? Bukankah Ruqayyah aman di keluarganya bersama Nabi? Pada waktu itu Ruqayyah sudah bersuami, sehingga ia tidak lagi menjadi bagian tanggung jawab secara langsung ya keluarganya Nabi. Tapi ia ikut suaminya. Siapa suaminya? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Maka berhijrahlah Ruqayyah, putrinya Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalam radhiyallahu an Ruqayyah, dan suaminya Utsman bin Affan. Ini semua terjadi pada bulan Rajab di tahun 5. Di tahun ke-5 di bulan Rajab. Hijrah pertama ke negeri Habasyah ini terjadi di tahun 5. Tahun 5 apa? Tahun 5 kenabian. Tahun 5 kenabian, semenjak Nabi diutus, diangkat menjadi Nabi, diutus sebagai Rasul. 5 tahun kemudian pada bulan Rajab ya terjadilah hijrah pertama ke negeri Habasyah. Tadi yang disebutkan oleh beliau, jumlah wanitanya atau perempuannya ada 14, jumlah prianya atau laki-lakinya ada 4, jumlah laki-lakinya ada 12. Ada perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wanita atau perempuan itu 5, ya, ada yang mengatakan 4. Begitu juga laki-laki atau prianya, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 11. Ala kulli hal, apapun itu, yang jelas di antara yang berhijrah adalah putrinya Nabi dan menantunya. Siapa putrinya tadi? Ruqayyah. Dan menantunya Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan. Putrinya Nabi Ruqayyah dan menantunya yaitu siapa? Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Begitu juga di antara yang berhijrah dari sahabat Rasulullah alaihi wassalatu wassalam adalah Abu Salamah dan istrinya Ummu Salamah, yang kemudian hari Ummu Salamah ini menjadi istrinya Nabi alaihi wassalatu wassalam. Abu Salamah dan Ummu Salamah. Abu Salamah dan Ummu Salamah berhijrah ya ke negeri Habasyah. Ini di antara yang berhijrah. Tentu ada sahabat-sahabat yang lain yang disebutkan oleh para ulama, misalkan di antaranya adalah Zubair bin Awam, di antaranya juga Abdurrahman bin Auf, di antaranya Utsman bin Maz'un dan lain-lain. Ya, ini senior-senior para sahabat yang memang tidak memiliki keluarga yang melindungi. Termasuk yang berniat untuk berhijrah itu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar sudah persiapan, sudah keluar dari Makkah, di perjalanan ditahan oleh seorang yang memiliki seorang pemuka Quraisy, tokoh Quraisy, Ibnu Duhunnah. Dia mencegat Abu Bakar, menahan Abu Bakar dan mengatakan, orang seperti ini tidak layak untuk diusir. Maka kembalilah dan engkau ya menjadi tanggung jawabku. Ya, keselamatanmu menjadi tanggung jawabmu. Artinya Abu Bakar kembali lagi ke Makkah dan dilindungi oleh Ibnu Duhunnah. Ya. Sampai akhirnya nanti di satu kisah, akhirnya Ibnu Duhunnah ini juga berlepas diri. Kenapa berlepas diri? Karena Abu Bakar As-Siddiq ini setiap sholat dia mengeraskan suaranya. Pertama, ia sholat di dalam rumahnya, nggak ada yang dengar. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq membangun musola di luar rumahnya. Setiap dia sholat di luar rumah, di musola ini banyak yang dengar. Akhirnya banyak yang turut ya menikmati yang dibaca oleh Abu Bakar dan membuat mereka masuk Islam. Ini membuat Quraisy geram. Akhirnya mereka memaksa Ibnu Duhunnah untuk tidak lagi menjamin Abu Bakar. Ibnu Duhunnah berusaha untuk meyakinkan Abu Bakar, sholat saja dalam rumahmu, tidak perlu di luar, karena Quraisy melakukan tekanan terhadapku dan seterusnya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tetap sholat di musallanya di luar. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, daripada kamu juga gak enak dan kamu terus tertekan, sudah, baik, lepaskan saja keamananmu ini biar aku menjadi tanggung jawab diriku sendiri. Intinya Abu Bakar sudah akan berhijrah
Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak tetapkan dia melanjutkan perjalanan dan kembali ke Makkah. 12 tadi ditambah 4 atau ditambah 5 atau 11 tadi laki-laki semuanya sudah berhijrah ke negeri Habasyah. Sekali lagi mereka keluar diam-diam dan mereka bersepakat untuk bertemu semuanya di tepi pantai untuk menyeberang bersama. Ya, untuk menyeberang bersama. Dan ini hijrah pertama yang terjadi dalam Islam. Sebelum ada hijrah ke Madinah. Ini hijrah pertama. Ya. Makanya orang-orang yang hijrah pertama ini adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Rasulullah alaihi wassalatu. Kenapa? Karena kepergian mereka dari kota Makkah itu cukup berat dari beragam sisi. Mereka ini banyak yang mereka asli penduduk Makkah. Seperti Utsman bin Affan, si penduduk Makkah. Az-Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, asli penduduk Makkah. Mereka dilahirkan di sana, dibesarkan di sana. Tapi mereka harus terusir begitu saja demi mempertahankan agama mereka. Makanya Rasulullah alaihi wassalam mendudukkan orang-orang yang berhijrah pertama di Habasyah ini memiliki kedudukan yang berbeda. Ya, sebelum adanya apa? Ke Madinah. Hijrah ke negeri Habasyah lebih berat daripada hijrah ke Madinah. Mengapa? Karena di Madinah sudah jelas ada yang menampung mereka, yaitu Ansar. Kemudian perjalanan Makkah Madinah itu perjalanan darat. Sedangkan perjalanan Makkah ke Habasyah itu perjalanan laut. Dan perjalanan laut masa itu tidak seperti hari ini. Tidak seperti hari ini. Perjalanan laut pada masa itu tidak seperti hari ini. Kemudian mereka ke negeri Habasyah juga tidak ada orang beriman di sana. Adanya hanya satu kabar, di sana ada seorang raja yang mana raja ini tidak akan terzalimi seorang pun yang minta perlindungan padanya. Itu saja. Berbeda kalau ke Madinah, ada orang-orang beriman, ada Ansar yang sudah siap menampung mereka, menolong mereka. Maka berbeda kondisinya. Maka disitulah orang-orang yang berhijrah ke negeri Habasyah di awal ini mereka memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Rasulullah alaihi wassalam kepada mereka. Kemudian di dalam bait ini disebutkan bahwasanya mereka hijrah ke negeri Habasyah. Di sana ada siapa? Rajanya siapa? Rajanya dikenal dengan An-Najasyi. Rajanya dikenal dengan An-Najasyi. Najasyi ini lakap, julukan yang disebutkan oleh para ulama. An-Najasyi ini lakap atau julukan bagi Raja Habasyah. Siapapun itu rajanya dijuluki sebagai An-Najasyi. Seperti siapapun itu Raja Romawi sebagai Kaisar. Ya, hari ini kita kenal dengan Kaisar. Kaisaran. Itu dari Romawi Kaisar. Ya. Begitu juga Persia, siapapun rajanya dijuluki dengan Kisra. Begitu juga kerajaan di Alexandria atau Alexandria, siapapun rajanya disebut dengan Al-Muqawqis dan seterusnya. Maka An-Najasyi ini julukan. Namanya siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa namanya itu adalah Ashamah. Ashamah. Alif ya atau hamzah, shad, ha, mim ta marbutah. Ashamah. Itu nama aslinya An-Najasyi radhiyallahu taala anhu warḍah. Karena An-Najasyi ini kemudian masuk Islam. Di mana beliau disolatkan salat ghaib ketika beliau wafat oleh Rasulullah alaihi wassalatu wassalam dan para sahabatnya. Ya, An-Najasyi ini masuk Islam. Di mana beliau disolatkan salat ghaib oleh Nabi dan para sahabatnya. Tapi awalnya agamanya apa? Nasrani. Kenapa Nasrani? Karena Habasyah ini satu kerajaan yang tunduk di bawah kekuasaan yang lebih besar. Apa itu? Kekuasaan Romawi. Dan Romawi agama mereka adalah Nasrani.
Jadi loyalitas Habasyah pada waktu itu adalah ke Romawi, bukan ke Persia. Makanya agama yang tersebar di sana adalah agama Nasrani. Ya, agama Nasrani. Berbeda kalau Persia, mereka kan agamanya adalah Majus. Menyembah dua Tuhan, Tuhan cahaya yaitu dan Tuhan kegelapan gitu. Mereka menganggapnya begitu. Penyembah api. Ala kulli hal, apapun itu, intinya kemudian mereka sampai di negeri Habasyah dan tinggal beberapa saat. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ketika Ramadan terjadi satu peristiwa di Mekah, yang peristiwa ini kabarnya sampai kepada mereka tapi salah. Apa itu? Di Ramadan Rasulullah alaihi wassalatu wasallam salat. Dan ketika salat ia membaca surat An-Najm. Ketika beliau membaca surat An-Najm, di akhir surat An-Najm Allah tabaraka wa taala berfirman, "Fasjudu lillahi wa'budu." Sujudlah kepada Allah kalian dan menyembahlah kalian kepada Allah. Orang-orang Quraisy yang mendengar bacaan dan tilawahnya Nabi dari awal, karena Rasulullah baca dari awal, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa," dan seterusnya sampai fasjudu lillahi wa'budu. Di sini kan kalau yang buka Al-Qur'an di surat An-Najm, ayat terakhir di surat An-Najm itu ada tanda sujud, sujud tilawah namanya. Nabi sujud tilawah. Karena Nabi sujud, Quraisy yang mendengarkan terbawa oleh suasana dan keindahan tata bahasa Al-Quran, sehingga mereka terbawa oleh suasana, ikut sujud. Ikut sujud. Inilah yang terjadi sesungguhnya. Ya, Nabi baca Al-Quran dalam posisi sholat, beliau sujud. Yang mendengarkan itu terbawa. Al-Quran ini mukjizat. Terutama bagi mereka orang-orang Arab yang sangat tahu tentang keindahan tata bahasa Arab. Kalau kita mungkin baca sekali dua kali nggak tahu, butuh diterjemahkan. Pun diterjemahkan susah untuk memahami lebih indah tentang Al-Quran ini kan begitu, harus dipenjelasan yang lebih detail. Tapi bagi orang-orang Arab pada waktu itu mereka sedang di puncak kemampuan mereka dalam menata bahasa dan berbahasa Arab. Pada waktu itu, maka Al-Quran turun menghancurkan peradaban yang mereka miliki. Karena pada waktu itu dikenal dengan zaman-zaman yang dikenal dengan Al-Mu'allaqatus Sab'a. Apa itu Al-Mu'allaqatus Sab'a? Al-Mu'allaqatus Sab'a ini adalah bait-bait syair yang dikaryakan oleh orang-orang Arab dan diadukan keindahannya, susunannya, bahasanya, kedalaman maknanya. Kemudian yang paling baik dipilih, dituliskan di Ka'bah, kemudian digantungkan di Ka'bah. Maka disebut Al-Mu'allaqatus Sab'a. Jadi ini di masa mereka puncak dalam menguasai bahasa. Makanya Al-Quran datang menghancurkan apa yang mereka sedang miliki. Makanya mereka bingung, ini Al-Quran ini apa? Dia kalau disuruh begini, perkataan manusia bukan perkataan manusia. Tapi di sisi lain, ia memiliki keindahan yang luar biasa. Maka ketika Nabi membaca surat An-Najm dan sampai di akhir surat An-Najm, "Fasjudu lillahi wa'budu," beliau sujud. Quraisy yang ada di sini terbawa dengan suasana Al-Quran ini, ikut sujud. Lalu kemudian kabar ini sampai kepada mereka yang hijrah di Habasyah, apa? Bahwa Quraisy sudah masuk Islam. Itu kabar yang pertama. Zaman dulu komunikasinya tidak seperti zaman sekarang. Ya. Zaman sekarang nggak bisa Quraisy kena prank gitu. Ya, mungkin begitu kalau orang zaman sekarang. Ya. Tapi sebenarnya tidak. Quraisy itu tanpa disadari mereka sujud. Karena terbawa dengan keindahan Al-Quran. Mereka sadar-sadar tiba-tiba, oh kita ikut sujud sama Muhammad gitu. Gimana ceritanya? Karena mereka tidak beriman dengan agamanya Muhammad alaihi wassalam.
Hanya saja kabar itu sampai ke negeri Habasyah, Quraisy sudah masuk Islam. Maka mereka tentu katakan, keluarga kami lebih kami cintai daripada negeri ini. Mereka asing di situ. Karena Habasyah ini bahasanya juga ya disebutkan bahasanya bukan bahasa Arab. Walaupun ada yang mengatakan sebagian bahasanya bahasa Arab, tapi sebagian lain mengatakan bukan bahasa Arab. Lalu kemudian dari sisi keluarga marga berbeda. Mereka asing di situ. Tentu mereka lebih nyaman karena mereka kembali lagi ke Mekah. Akhirnya mereka kembalilah ke Mekah. Terjadi peristiwa tadi di Ramadan, mereka kembali di Syawal. Ya kan kabar nggak langsung datang. Akhirnya mereka kembali. Dalam perjalanan pulang sudah sampai nyebrang itu dari benua Afrika, hari itu belum ada Afrika. Lalu kemudian ke bagian pesisir pantai tadi Makkah. Akhirnya mereka mendengar kabar ternyata bukan begitu ceritanya. Mereka bimbang. Karena kalau mereka masuk, mereka tidak ada lagi yang menjamin keamanan mereka. Ada yang sebagian memilih untuk kembali, padahal mereka sudah sangat dekat dengan Makkah. Ada sebagian memilih untuk kembali lagi ke Habasyah, daripada terbunuh dan tidak bisa menjalankan agama, mendingan balik saja ke Habasyah. Ada yang lain masuk ke Mekah secara diam-diam. Ada yang lain mereka masuk karena mendapatkan jaminan keamanan. Jadi beragam, ya. Jadi di tahun yang sama, maka kata beliau ila biladil hubsyi fi khamis 'am. Mereka ini hijrah ke negeri Habasyah di tahun kelima. Lalu kemudian di tahun itu juga mereka kembali. Hijrahnya di bulan Rajab, di bulan Syawal mereka balik. Di tahun yang sama juga tsumma 'adu lamala. Di tahun yang sama juga mereka kembali ke negeri Habasyah. Karena nggak bisa. Tapi hijrah yang kedua gelombangnya lebih besar. Ya, tentu yang melakukan perjalanan pertama lebih memiliki kedudukan di sisi Nabi dan kedudukan secara Islam daripada yang kedua. Kenapa? Karena yang pertama ini ibaratnya membuka jalan. Dia sudah sampai sana. Dia tahu kondisi di sana. Kalau yang kedua ini kan hanya kemudian mendapatkan kabar, oh di sana aman, di sana bisa menjalankan syiar Islam, ya sudah. Akhirnya bertambahlah. Maka kata beliau, berapa jumlah pada hijrah yang kedua? Salasatun hum wa thamanuna rajul. 83 laki-laki. Ya, 83 laki-laki. Kemudian wanitanya, perempuannya 18. Totalnya berapa? 101. Ya. Ya, sekali lagi ada sebagian ulama mengatakan hanya 100, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Ya. Tentu yang hijrah lagi siapa? Yang kemarin pertama hijrah lagi. Utsman, Ruqayyah hijrah lagi. Abu Salamah hijrah lagi. Nah, daripada repot di Makkah nggak bisa melakukan apa-apa. Maka mereka melakukan kembali lagi perjalanan hijrah yang kedua. Dan masih ke tempat yang sama, yaitu negeri Habasyah. Disinilah yang kalau kita kenal kemudian karena rombongannya banyak, Quraisy mengutuskan orang untuk melobi Najasyi agar Najasyi mengembalikan kaum muslimin yang berhijrah kepada mereka ke Makkah. Usir mereka, jangan biarkan mereka tinggal di sini. Kalau hijrah pertama 12 tidak terlalu berefek untuk Quraisy. Tapi ini sudah 101 nih. Orang dulu 101 itu banyak, nggak seperti orang sekarang ya. Orang sekarang 101 sedikit. Dulu 101 itu banyak. Apalagi Mekah, tempat yang gersang begitu. 101 itu sangat tampak sekali. Maka mereka memutuskan ya utusannya ya sebagaimana yang disebutkan dalam sirah yang lebih panjang untuk melobi An-Najasyi. Tapi tentu Najasyi radhiyallahu taala anhu rahimah, orang yang bijaksana, ia mendengar dari dua sisi, ya kemudian memutuskan untuk membiarkan mereka tetap tinggal di Habasyah. Maka mereka tinggal di Habasyah ini lama. Sampai Nabi ke Madinah masih mereka di Habasyah. Kenapa? Ya,
Karena mereka tidak ingin terjebak dalam kabar burung yang pertama. Sampai kemudian bahkan beberapa tahun Nabi di Madinah, beberapa tahun Nabi di Madinah, bahkan sebagian mereka belum pindah dari Habasyah ke Madinah, masih tetap di Habasyah. Untuk melihat juga kondisi. Ya, melihat perkembangan apa yang jadi di Madinah. Oh, semakin kuat, semakin baik, semakin mapan, nah, baru mereka. Karena mereka sudah nyaman di Habasyah, mereka bisa ibadah, mereka bisa menampakkan syiar mereka sebagai seorang muslim, tidak diganggu. Alas. Dan itulah kebutuhan seorang muslim dalam kehidupan ini. Ketika ia bisa menjalankan syariat Allah Taala, cukup itu dia. Makanya inilah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, yaitu 2 hijrah ke negeri Habasyah. Hijrah yang pertama dan hijrah yang kedua. Kedua-duanya terjadi di tahun yang sama, itu tahun kelima dari kenabian. Artinya Nabi masih tinggal lama ini di Mekah dan Nabi tidak hijrah. Sahabat-sahabat sudah hijrah ke Habasyah, Nabi belum berhijrah. Kenapa? Karena pada waktu itu setidaknya beliau masih memiliki Abu Thalib. Kan beliau nanti kehilangan Abu Thalib. Kehilangan Abu Thalib nanti di tahun 10. Jadi masih lama, Nabi masih aman, berdakwah, enggak ada yang bisa mengganggu Nabi. Bahkan Abu Thalib berkali-kali diminta untuk menyerahkan keponakannya, Abu Thalib sama sekali tidak menyerahkan. Makanya di sini beliau alaihi wassalatu wassalam tetap tinggal di Makkah, terus berdakwah, mengislamkan lebih banyak lagi. Ya, mengislamkan lebih banyak lagi. Tapi setelah itu memang tidak ada lagi gelombang yang ketiga di negeri Habasyah, tidak ada. Ya, sampai kemudian Allah Taala perbolehkan mereka, dan kemudian ada peristiwa-peristiwa yang berikutnya yang terjadi. Orang-orang dari Madinah masuk Islam, mereka melakukan baiat dan seterusnya. Itu nanti pada peristiwa-peristiwa berikutnya akan disebutkan. Tapi hijrah pertama kali itu adalah ke negeri Habasyah, bukan ke kota Madinah. Ya, dan karena tidak ada pilihan lain. Di sini tentu ya kita mengambil pelajaran yang berharga. Ya, betapa agama yang kita miliki ini menjadi karunia yang besar ketika kita bisa menjalankannya dengan damai, dengan tenang, tanpa ada gangguan. Itulah yang terjadi pada diri kita hari ini. Kita sholat, tidak ada rasa takut sedikit pun. Kita sholat dalam kondisi tenang. Apa yang kita khawatirkan? Enggak ada. Ya, maka karunia yang sangat besar dari seorang beriman ketika sudah diberi keimanan, ia bisa menjalankan keimanan ini dengan tenang, dengan damai, tanpa ada yang mengusiknya, tanpa ada yang mengganggunya, tanpa ada yang mengkhawatirkannya, tanpa ada yang menyelimuti ketakutan pada dirinya. Nah, alhamdulillah. Di sini ya saya ingin mencukupkan pembahasan pada malam hari ini, dan kita lanjutkan tentang Islamnya Hamzah pada pertemuan berikutnya. Tapi sebelum diakhiri, di sini sebagai juga kesempatan bagi saya untuk mengingatkan kepada yang hadir di sini bahwa kondisi yang kita miliki ini adalah karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Siapapun yang bisa menjaganya dengan mensyukurinya, maka Allah Taala akan tetapkan untuknya dan akan Allah tambahkan. Tapi siapapun yang tidak bisa mensyukurinya, ancaman Allah Taala, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Siksa Allah Azza wa Jalla itu sangatlah dahsyat. Terlepas apakah siksa itu akan hadir segera di dunia atau kelak di akhirat, yang jelas bagi mereka yang kufur nikmat, itu mereka akan mendapatkan siksa Allah. Ya, kufur nikmat itu salah satu bentuknya adalah Allah Taala memberikan kemudahan, memberikan kesehatan, memberikan keamanan, kedamaian, ketentraman kepada kehidupan kita hari ini untuk bisa melanjutkan ketaatan, meningkatkan keimanan. Kalau kita tidak gunakan ini, maka itu bagian dari kufur terhadap nikmat Allah Taala. Dan ingat, kita memiliki hari-hari ini saudara-saudara kita yang kehilangan nikmat itu. Mereka diliputi dengan kekhawatiran, kesedihan, kepedihan, kesusahan. Makanya melalui kajian ini saya ingin mengingatkan kepada kita seluruhnya agar kita tidak boleh melupakan apa yang kita miliki. Itu pertama, agar kita menjaganya.
kemudian kita juga tidak boleh melupakan bahwasanya agama ini itu diperjuangkan oleh orang-orang yang benar-benar mengorbankan seluruh apa yang mereka miliki. Dari dulu sampai sekarang. Kalau kita belum melakukan itu, maka setidaknya kita menghargai dan kita bisa menghadirkan rasa yang sama dengan apa yang mereka telah rasakan. Kalau kita tidak bisa berkorban dengan nyawa kita, dengan harta kita, dengan apa yang kita miliki hari ini, setidaknya kita bisa merasakan. Coba kita rasakan kalau itu diri kita adalah rombongan yang 12 laki-laki ini dan 4 wanita itu. Bagaimana kondisi kita? Atau bagian dari 101 orang yang berhijrah di gelombang kedua. Bagaimana diri kita? Atau setidaknya kalau itu terlalu jauh dengan gambaran kita bisa gambarkan dan kita hadirkan. Kalau seandainya diri kita hari ini adalah posisi yang berbeda dan kita bertukar posisi dengan saudara-saudari kita yang hari ini berada di kota Gaza di negeri Palestina, apa yang akan kita rasakan? Dan yang saya ulang-ulang dalam kajian saya untuk menyampaikan penderitaan dan kesedihan yang ada, terkadang kesedihan yang mereka alami itu menjadi suatu biasa bagi mereka karena mereka sudah terbiasa setiap saatnya mendapatkan itu. Tapi yang menjadi tidak biasa bagi mereka adalah setiap kali ada penindasan, kezaliman, pembunuhan, pembantaian adalah ketika kaum muslimin yang dalam kondisi sehat, dalam kondisi afiah, dalam kondisi aman, damai, mereka tidak ada sama sekali andil dalam penderitaan mereka. Itu yang lebih menyedihkan bagi mereka. Mereka sudah menyadari hari ini atau besok kita sebagai syahid, itu tidak masalah. Tapi kalau kemudian kita habis, siapa kemudian akan mempertahankan bagian yang terakhir dari Masjidil Aqsa ini dan Palestina ini? Makanya ini yang penting bagi kita untuk mewaspadai. Jangan kemudian kita karena damai, kita senang, kita bahagia, kita tidak pernah tahu. Bisa jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan hukuman kepada kita yang tidak pernah merasa yang mereka rasakan. Akhirnya cabut rasa kenikmatan yang kita miliki, kemudian diberi sedikit rasa yang mereka rasakan sudah bertahun-tahun. Ini yang tidak pernah kita harapkan. Tidak ada satupun yang berharap diri kita menderita sebagaimana saudara-saudara kita di Palestina dan di Gaza. Makanya melalui ini saya ingin mengajak seluruhnya, pertama untuk menyadari bahwasanya tanggung jawab Palestina itu bukan tanggung jawab penduduk Palestina saja, tapi itu menjadi tanggung jawab seluruh kaum muslimin. Kenapa? Karena kita ini satu bagian. Rasulullah alaihi wasallam bersabda apa? Al-mu'min lil mu'mini kal bunyan. Orang beriman dengan beriman lainnya itu seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Mereka saling menguatkan. Artinya kata Nabi alaihi wasallam, "Idza syaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Kalau ada satu bagian tubuh yang merasakan rasa sakit, seluruh tubuh itu ikut merasakannya, begadang dia merasakan itu. Itu harus yang terjadi. Makanya kita takut, kita khawatir. Benar ya, Puan, ya jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Taala. Kita khawatir. Rasa aman, rasa damai, rasa tenang, rasa bahagia yang kita rasakan hari ini, itu bagian dari cara Allah kemudian Allah mendatangkan hukuman itu berat kepada diri kita. Karena di saat ada yang menderita, kemudian kita masih bisa santai, kita dan seterusnya. Setidaknya kalau kita tidak bisa berkorban dengan nyawa kita tidak bisa berkorban dengan harta kita, apa kita tidak mampu untuk berdoa kepada mereka? Ini batasan minimal yang bisa kita lakukan hari ini. Ya. Makanya terkadang kita ini mungkin seringkali melakukan egois dalam berdoa. Kita mau doa cuma Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, selesai. Kita tidak pernah mendoakan
apa yang terjadi tetangga kita yang jauh ataupun yang dekat, saudara kita yang jauh ataupun yang dekat, penderitaan, kepedihan, kesedihan yang mereka alami. Hanya mengapa dalam waktu-waktu ini sebagian ormas Islam di penjuru dunia mengajak kaum muslimin untuk melakukan qunut nazilah di sholat-sholat mereka, di sholat-sholat fardu mereka. Ini setidaknya aqallul wajib, minimal kewajiban kita bisa kita lakukan. Kalau memang tidak bisa, maka ya sudah, berdoa masing-masing. Kita ini bertanya, kita ini kan umat yang dikatakan 1 miliar jumlahnya. Bayangkan kalau umat 1 miliar ini memiliki hati yang satu, kesadaran yang sama, di sepertiga malam terakhir semuanya bangun dan mendoakan kemenangan. Kira-kira apakah kemenangan itu tidak akan datang? Datang. Dengan segera ia datang. Tapi berapa yang berdoa dari kaum muslimin? Belum lagi mereka orang-orang yang kemudian salah paham atau salah keyakinan dalam menghadapi peristiwa-peristiwa seperti ini, justru menghina, justru merendahkan dan seterusnya. Ayadzubillah. Ya, ini lebih berat lagi kemudian kelak dipertanggungjawabkan di sisi Allah Taala. Diamnya kita saja itu sudah menjadi tanggung jawab yang berat di sisi Allah. Apalagi kalau kemudian ikut serta merendahkan mereka dan perjuangan mereka. Ayadzubillah. Ini sangat berat kemudian kalau dihadapkan dengan para syuhada yang mereka mengorbankan diri mereka, dan mereka mengorbankan bukan hanya semata karena mereka tinggal di situ, tapi memang mereka mengorbankan karena Palestina ini adalah ardun mubarakah. Setelah Makkah dan Madinah, negeri yang diberkahi Allah Taala, Palestina ini. Makanya karena seringnya terjadi penderitaan di negeri Palestina, terkadang sesuatu yang terulang itu membuat kita tidak melakukan reaksi dan merasakan rasa yang sama ketika pertama kali terjadi. Berbeda. Satu musibah, kalau pertama kali terjadi, pasti kita akan tertegur kuat sekali, dahsyat sekali. Kita akan sedih luar biasa. Tapi kalau sudah terulang, setiap saatnya, setiap bulan ada, setiap tahun ada, terus begitu, akhirnya kita mati rasa. Dan ini yang berbahaya. Maka semoga dengan kajian pada malam hari ini kita masih terus menyisipkan doa-doa kita masing-masing berjamaah dalam sholat kita, dalam waktu-waktu luang kita, agar kita tidak egois dengan doa kita. Kita takut, benar kita takut. Kalau yang terjadi pada diri kita itu keamanan, kebahagiaan, yang itu hanya fata morgana. Kemudian Allah akan ambil cabut begitu saja dan kita lebih menderita daripada yang mereka alami. Itu yang kita khawatirkan. Karena ketika mereka sedang butuhkan rasa, setidaknya rasa yang sama saja. Rasa yang sama saja. Kita tidak memiliki rasa yang sama. Rasa saja, kita tidak memiliki rasa yang sama. Jangankan mengorbankan dengan harta, dengan doa, dengan waktu. Mungkin itu lebih jauh lagi. Kita khawatir di saat kemudian kita mengalami penderitaan, lalu kemudian kita juga didiamkan dan ditinggalkan begitu saja. Hari ini Palestina kembali lagi didiamkan dan ditinggalkan oleh gerbong umat yang begitu besar ini. Makanya kita sebagai rakyat yang tidak memiliki apa-apa pada akhirnya, kebijakan itu di tangan pemerintah. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita berdoa. Bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukan penekanan terhadap penguasa-penguasa ini, lakukan tekanan terhadap penguasa ini, agar mereka bisa juga melakukan tekanan terhadap orang-orang yang menindas saudara-saudari kita. Makanya para penguasa umat Islam ini hari ini tanggung jawabnya di sisi Allah itu besar sekali. Karena ada tafadul, ada kebersamaan dalam berkhianat. Terlepas mereka juga khawatir terhadap negeri mereka dan seterusnya. Memang pada akhirnya ya pengorbanan itu harus terjadi. Pengorbanan itu harus terjadi secara hukum fikih. Apabila negeri kaum muslimin terjajah, maka yang wajib untuk melawan penjajah itu penduduk negeri tersebut. Kalau mereka tidak mampu, seperti hari ini yang terjadi di Gaza, di Palestina, mereka tidak mampu. Walaupun mereka semuanya diberi senjata, mereka tidak mampu. Ya, Israel dan orang-orang Yahudi dengan Zionis internasional mereka miliki, itu luar biasa persenjataan mereka.
Maka sehingga kewajibannya secara fikih yang wajib untuk kemudian ikut turut serta dalam berperang adalah negara-negara tetangga. Itu begitu secara hukum fikih. Tapi apa yang terjadi hari ini, masing-masing ya memiliki kepentingannya pribadi, ilallahi musta'an. Pada akhirnya kita hanya kembali lagi bersandar kepada Allah, dan dari situlah kita harus merasa bahwasanya sekalipun Gaza hari ini bertumpah darah sebagaimana setiap tahunnya, tapi begitulah kata Nabi alaihi wassalatu wassalam, innama tunsaruna bidu'afaikum, sesungguhnya kalian itu ditolong karena adanya orang-orang lemah di antara kalian. Mungkin kita hari ini masih terlalu kuat karena kita masih bisa damai, santai, bahagia, tapi tidak yang terjadi di negeri Gaza. Semakin kita lemah, semakin itulah menjadi sumber kekuatan umat Islam. Makanya kembali lagi saya ingatkan, mohon kepada semuanya yang hadir di sini untuk bisa mendoakan dan terus mendoakan dalam setiap kesempatan yang bisa dia berdoa kepada Allah, tidak hanya kepada dirinya dan keluarganya, tapi kebaikan untuk umat, terutama apa yang terjadi pada saudara-saudari seiman dan seislam kita di negeri Palestina dan terutama khususnya di Gaza. Tapi itu saja mungkin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.